kembali pada hari ini seperti biasa dalam rangka menghadiri kajian rutin kita sebagai salah satu sarana untuk terus menambah ilmu dan muhasabah diri. Kajian kita kali ini insyaallah akan diisi oleh Ustaz Faisal Abu Halil dengan pembahasan kitab Adabul Mufrad bab 15, hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Berhubung Ustaz telah hadir bersama kita di sini, kepada Ustaz waktu dan tempatnya dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, dan tidak henti-hentinya dan bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bertemunya sesama kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan juga tidak bosan-bosannya kita mengingatkan, saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah semuanya, di dalam menuntut ilmu, di dalam duduk di majelis ilmu ataupun bahkan mengajarkan ilmu, hendaklah yang didahulukan adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian, ketulusan niat, benarnya niat, lurusnya niat di dalam menuntut ilmu. Karena kalau niat ini bermasalah, maka seorang dia tidak mendapatkan apa-apa dari usahanya, dari capeknya, dari letihnya, dari pengorbanannya, sampai niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti hal tersebut. Bahkan orang-orang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan uqubah, memberikan hukuman, orang tersebut tidak mendapat harumnya surga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya menuntut ilmu itu karena Allah, karena mengharap wajah Allah, namun dia mencari ilmu bukan karena itu, melainkan karena ingin meraih keuntungan dunia, maka orang yang demikian, kata Nabi, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan pernah mendapatkan harumnya bau surga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap muslim dan muslimah dia sangat ingin untuk bisa mencium aroma surga atau bahkan masuk ke dalam surga tersebut. Maka bagaimana bisa dia masuk ataupun mendapatkan aroma surga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam dengan hal tersebut, yaitu apabila seseorang menghadiri majelis ilmu niatnya tidak benar, niatnya bukan karena Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, di antara manusia pertama kali yang akan masuk ke dalam neraka adalah para penuntut ilmu yang dia tidak lurus ataupun tidak benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Dikatakan kepada orang yang belajar, ya, kenapa, apa yang telah engkau perbuat terhadap nikmatku di dunia? Dia mengatakan, ya Allah, di dunia dengan waktu yang telah engkau berikan aku pergunakan untuk menuntut ilmu, dan aku menuntut ilmu itu semuanya karena engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan kadzabt, wa qala al malaikah kadzabt, maka Allah mengatakan bohong dan malaikat juga mengatakan bohong. Engkau belajar agama liyuqal alim, ya, wa qad qil, engkau itu belajar agama agar engkau disebut sebagai orang yang alim, qari, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang masya Allah, dan julukan-julukan yang demikian telah engkau dapatkan. Engkau telah mendapat sanjungan dari manusia, maka sekarang engkau akan diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan itu sebabnya karena niat yang tidak beres, niat yang tidak benar, niat yang tidak ikhlas, niat yang hanya sekedar untuk mendapatkan pujian atau bunga-bunga dari bunga-bunga dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap duduknya kita di majelis ilmu, baik penuntut ilmunya ataupun yang menyebarkan ilmunya, maka yang pertama yang dia harus utamakan adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang lainnya, bukan dari keindahan dunia, karena keindahan dunia itu akan datang dengan sendirinya setelah seorang itu mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, kajian kita masih membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada hakikatnya di pertemuan kali ini kita sudah masuk bab yang ke-17, bab doa kedua orang tua, ya. Adapun bab uqubah uquqil walidain, bab hukuman terhadap orang-orang yang durhaka kepada orang tua, ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu dengan rincian, ya, contoh-contoh dosa-dosa durhaka atau sebab dan alasan kenapa orang bisa menjadi durhaka kepada orang tua, dan poin-poin tersebut telah kita sebutkan. Namun tidak mengapa, sebagai bahan murajaah kita akan baca ulang, namun kita tidak perpanjang sehingga kita masuk ke bab baru, yaitu bab yang ke-17. Di bab tentang, ya, uqubah uquqil walidain, bab tentang hukuman terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Uyainah
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. Telah menceritakan, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Bakrah. Hadis ini dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada dosa yang paling cepat menurunkan azab Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya, ya. Bersamaan dengan itu dosa di akhirat juga menantinya, minal baghi wa qati'atir rahim, ya, melainkan dari dosa melampaui batas dan memutus tali silaturahim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya dosa melampaui batas al-baghi dan dosa memutus tali silaturahim adalah dosa yang paling cepat mengundang murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Nabi SAW menyebutkan dua dosa. Yang pertama al-baghi, dan kita telah tahu al-baghi adalah dosa melampaui batas, ya. Dosa melampaui batas, kekejaman, kekerasan, ya, kezaliman dan lain semacamnya. Ini termasuk, ya, dosa ataupun azab yang akan cepat turun ketika seseorang melakukan dosa berupa melampaui batas, yang akan ada kaitannya nanti pada bab yang baru, yaitu pada bab yang ke-17. Wa qati'atur rahim, dan memutus tali rahim. Ya, yang dimaksud rahim di sini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan rahim, seperti kita dengan ibu kita, kita dengan ayah kita, ya, ayah kita dengan nenek kita, ibu kita dengan kakek kita, dan seterusnya, yang punya hubungan rahim, ya, kita dengan paman kita, dan seterusnya, ya, saudara-saudara dekat, ya. Maka orang yang memutuskan tali rahim yang demikian, atau dengan sebab-sebab, dia melakukan sebab-sebab hal-hal yang dapat memutuskan silaturahim, maka dosa tersebut dosa yang paling cepat mengundang ataupun menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia maupun di akhirat. Karena Nabi yang SAW mengatakan, ya, di dunia azabnya akan disegerakan, hukumannya akan cepat turun, ma'a ma yuddakharu lahu, sedangkan azabnya yang di akhirat juga sedang menanti. Ya, dia mendapatkan dua azab di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan kita telah berbicara tentang hadis ini dan kita sebutkan beberapa poin-poin penting. Ya, di dalam hadis ini diantaranya adalah contoh-contoh kedurhakaan. Ya, dan kita telah tuliskan poin-poinnya tersebut, ya, contoh-contoh kedurhakaan. Ya, atau diantara bentuk kedurhakaan. Ya, lebih kurangnya ada 10 poin yang telah kita catat. Ya. Mau dibaca lagi? Atau masih ada catatannya? Ya. Itu diantara bentuk kedurhakaan. Dan kita telah sebutkan sebab-sebab kedurhakaan. Dan sebab-sebab kedurhakaan itu ada 6. Ya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hadis yang ke-30, ya, hadis selanjutnya mungkin di sebagian kitab tidak tercantum karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, sanadnya dhaif. Hadis dari Imran bin Husain. Hadis dari Imran bin Husain, dia berkata Nabi SAW bersabda, "Ma taqulu fi zina wa syurbul khamr was sariqah?" Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متكئا
fahtafaza qala wazzur. Nabi SAW bersabda, apa yang kalian katakan terhadap perbuatan zina dan meminum khamar serta perbuatan mencuri? Apa pandangan kalian terhadap 3 dosa tersebut? Dosa zina, dosa minum khamar, dan dosa mencuri. Maka Imran bin Husain mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan hunnal fawahish, ketiganya adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Wa fihinnal uqubah, dan terhadap perbuatan tersebut pasti ada hukuman yang berat. Maka Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, inginkah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Maka Nabi SAW mengatakan dosa yang paling besar, asyirku billahi azza wa jal, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, berbuat kesyirikan, wa uququl walidain, dan dosa yang kedua yang paling besar adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan Nabi SAW sambil bersandar dan mengatakan wazzur, dan berkata-kata keji, bercakap kotor atau menghinakan orang lain, melaknat orang lain, itu juga termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini disebutkan bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, namun maknanya benar, didukung oleh hadis-hadis yang lain. Banyak hadis-hadis yang lain juga menyebutkan hal yang sama. Seperti Nabi SAW menyebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair, qala asyirku billah, asyirku billah. Nabi SAW mengatakan, inginkah ku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka Nabi mengatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara bab yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah bab bukaul walidain. Bab membuat kedua orang tua menangis. Bab membuat kedua orang tua menangis. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Ziyad ibn Mikhraq an Taysalah annahu sami'a ibn Umar yaqul buka'ul walidain minal uquqi wal kaba'ir. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ziyad bin Mikhraq dari Taysalah bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar berkata termasuk dosa besar dan durhaka kepada kedua orang tua bukaul walidain, membuat kedua orang tua menangis. Artinya membuat kedua orang tua menangis, ibunya kah, bapaknya kah, itu termasuk durhaka, kedurhakaan kepada kedua orang tua dan termasuk dari dosa besar. Membuat kedua orang tua menangis. Dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menangisnya orang tua itu mungkin karena dua hal. Terkadang orang tua menangis karena sakit hati. Orang tua menangis terkadang karena sakit hati, atau karena dia tersinggung, dia dilecehkan, atau yang lainnya, dia sedih karena hal tersebut, dia menangis karena itu. Dan terkadang ada orang tua yang menangis karena dia bahagia, dia menangis karena dia terharu, dia menangis karena dia kagum. Maka yang kedua, model nangis yang demikian, orang tua nangis karena dia bahagia, karena dia senang, karena dia terharu, karena dia bangga dengan anaknya, maka nangis yang demikian bukan nangis kedurhakaan. Tidak masuk ke dalam membuat orang tua nangis karena bahagia, tidak termasuk durhaka. Dan tidak termasuk dosa besar, bahkan itu kemuliaan, bahkan itu kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua. Mereka menangis, mereka terharu, mereka senang dengan meneteskan kedua air mata.
Artinya terkadang orang tua itu merasa dalam hatinya tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia selama ini aku berusaha, selama ini aku berjuang, tidak sia-sia selama ini aku berdoa. Ternyata demikian hasilnya. Dan ada juga nangisnya itu nangis sedih, nangis kecewa. Ya. Nangis kecewa karena anak-anaknya mungkin tidak memberikan hal yang terbaik kepada kedua orang tua atau mengecewakan kedua orang tua, maka ini bentuk kedurhakaan karena membuat nangis orang tua ya, dengan alasan atau dengan sebab hal-hal yang tidak disenangi oleh kedua orang tua tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini harus dibedakan antara keduanya, ya, dan tidak sama hukumnya. Memang sama-sama menangis, mungkin ekspresinya pun sama, tapi sebabnya itu berbeda, ya, sebabnya berbeda. Karena nangisnya sama-sama mengeluarkan air mata, ya. Terkadang juga nangisnya sama-sama ya terseduh-seduh, esak tangisnya sama, tapi terkadang sebabnya yang membuat ya berbeda. Satu nangis, ya, satu tangisan itu dianggap sebagai pahala dan tangisan yang lain dianggap sebagai dosa. Dosa ketika tangisan itu karena dia mengecewakannya, menyakiti hatinya, dan tangisan berbuah pahala ketika tangisan itu disebabkan karena memang seorang ibu dia bangga, dia senang, dia kagum terhadap anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di dalam hadis bukaul walidain minal uquq wal kaba'ir, ya, menangisnya kedua orang tua, ya, itu termasuk kedurhakaan dan dosa dari dosa-dosa besar ketika mereka nangis karena kita berbuat jahat kepada mereka, karena kita menyakiti mereka, karena kita membuat mereka kecewa, ya, karena kita membuat mereka itu merasa tidak dihargai dan lain semacamnya. Maka ketika mereka menangis, ya, dengan sebab yang demikian, maka kita telah durhaka kepada mereka dan termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab yang baru. Bab yang ke-17. 6. Bab da'watul walidain. Bab tentang doanya kedua orang tua. Doa dari bapak atau doa dari ibu, ya. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Mu'adz ibn Fudalah qala haddatsana Hisham an Yahya wa huwa ibn Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. Berkata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fudalah. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya. Yahya di sini adalah Yahya ibnu Abi Katsir dari Abu Ja'far. Dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan dengan cepat. La syakka fihin. Ya, tidak ada keraguan lagi terhadap 3 doa tersebut, melainkan akan dikabulkan. Yang pertama doanya orang yang terzalimi. Yang kedua doanya orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Dan yang ketiga doanya orang tua kepada anak-anaknya. Ya, doanya orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Dan dalam riwayat lain dari Anas, ini dari Abu Hurairah. Kalau riwayat Anas itu ada penambahan wa da'watus shaim, dan doanya orang yang berpuasa.
Doanya orang yang berpuasa. Nah, doanya orang yang berpuasa itu nanti kita akan kaitkan dengan doanya orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Karena yang namanya puasa dan orang yang melakukan perjalanan jauh ini sama-sama letih, sama-sama capek, sama-sama mendapatkan kelelahan, kesulitan dan lain semacamnya. Sehingga doanya mereka itu mustajabah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 doa yang cepat dikabulkan, yang tidak ada penghalang, yang pasti akan dikabulkan. Namun kepastiannya ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Manusia dia hanya saja berdoa, dan yang memutuskan untuk mengabulkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu doa siapa yang berhak untuk dikabulkan. Doa si Allan, doa si fulan, atau doa si fulanah. Karena mungkin bagi kita, dia terzalimi, dia seorang musafir, pasti dikabulkan. Mungkin bagi kita mengatakan pasti dikabulkan. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah tidak menghendaki si fulan. Terkadang Allah tidak menghendaki orang yang terzalimi tersebut. Bisa jadi kezaliman yang menimpanya itu akibat dirinya sendiri. Dia yang memancing kezaliman tersebut. Dan bisa jadi juga orang yang musafir tidak diijabahkan doanya. Bisa jadi dia safar bukan karena Allah. Dia safar karena maksiat. Dia safar hanya sekedar jalan-jalan buang-buang waktu, bukan karena perjuangan Islam. Maka ijabahnya seseorang terhadap hal-hal yang demikian itu yang memastikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dugaan manusia, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan la syakka fihin, tidak diragukan lagi bahwa doa 3 golongan ini akan terkabulkan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Bagaimana Allah bisa menghendaki? Apabila apa yang ada dalam hatinya itu benar, niatnya benar, dan dia termasuk orang yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Doanya orang yang terzalimi. Di dalam hadis yang lain, hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman, kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fa awwalu ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi, menjumpai ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau ajak, engkau dakwahi mereka adalah tentang perkara tauhid. Ajak mereka kepada Allah agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Nabi SAW wasiatkan yang lain, tentang salat, tentang zakat. Dan di ujung hadis Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, fattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Wahai Mu'adz, berhati-hatilah engkau terhadap doanya orang-orang yang terzalimi, karena sungguhnya doa mereka tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang yang terzalimi meminta, memohon kepada Allah untuk memberikan balasan, Allah akan kabulkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, da'watul mazlum termasuk doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mazlum, terzalimi gimana? Orang yang terzalimi di sini memang bukan dia yang mengundang kezaliman tersebut, bukan karena sebab kesalahannya dia, tapi memang ada orang-orang yang memang tidak suka dengannya, dan memang sudah qaddarallah dia terzalimi. Memang jahilnya orang-orang dan jahatnya orang-orang sehingga dia dizalimi, dia dilukai. Bahkan disebutkan bahwasanya da'watul mazlum tidak hanya bagi orang-orang muslim, bahkan orang kafir pun kalau dizalimi, dijahati tanpa alasan yang benar,
apabila orang kafir itu dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ya. Karena yang namanya kezaliman itu haram. Ya. Baik itu haramnya kepada manusia, ya, kafir dan mukmin, bahkan haramnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu 'alaikum zulma fala tadzalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah haramkan kepada kalian kezaliman." Ya. Telah haramkan kepada kalian kezaliman, maka janganlah kalian, ya, melakukan kezaliman, atau janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, ya, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, kata Allah. Ya, Allah telah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan kezaliman. Dan sehingga Allah mengatakan, ketika Allah telah mengharamkan kezaliman, ya, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian atau menzalimi orang-orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang haramnya kezaliman sangatlah banyak. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hadis dari akibat kezaliman tersebut, Nabi mengatakan, "Az-zulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu, kejahatan itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang namanya kezaliman, yang namanya kejahatan, ya, semua itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Berbeda dengan yang namanya kebaikan. Ya. Kebaikan dia akan menjadi nur pada hari kiamat. Ya. Berbeda dengan kezaliman dan kejahatan, dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya. Sehingga orang-orang yang terzalimi, tersakiti, ya, dikhianati, ketika dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang tulus, yang benar-benar dari dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dan akan mengabulkan permohonannya. Ya. Dan bagi orang-orang yang zalim, yang melakukan kezaliman, hendaklah dia mendengar hadis-hadis ataupun ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca hadis-hadis dan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akibat dari dosa perbuatan zalimnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menangguhkan orang-orang yang zalim. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kesempatan bagi orang-orang yang zalim untuk hidup. Ya. Agar apa? Agar di masa hidupnya itu dia mau bertaubat. Ya. Sampai apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengazabnya atau mematikannya, lam yuflithu, dia tidak akan bisa kabur. Dia tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku kezaliman, ketika dia melakukan kezaliman dan tidak mendapatkan apa-apa dari kezalimannya itu di dunia, maka jangan dia merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadanya kesempatan. Allah masih memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kemarin baru menzalimi orang lain, berbuat jahat kepada orang lain.
di pagi harinya dia masih hidup sehat. Ya. Terkadang manusia tidak menyadari. Kemarin dia berbuat dosa, hari ini dia masih bisa makan enak, hidup enak, bisa masih bercengkrama dengan orang tua dan keluarganya. Dia tidak merasa bahwasanya itu kesempatan dari kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada dirinya untuk bertaubat. Dan dia merasa aman dari hukuman ataupun ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia harus berfikir, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan bagi pelaku-pelaku kezaliman waktu. Ya, mau enggak mereka kembali kepada Allah? Ya, mau enggak mereka berfikir dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nurani yang Allah telah berikan? Bisa enggak mereka memanfaatkan itu semua? Mau enggak mereka mengambil kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Nabi, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengazab, telah mematikan mereka, maka mereka tidak akan pernah lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala setelah kesempatan yang telah Allah berikan. Dan kesempatan yang Allah berikan tidak sekali dua kali. Ya, begitu banyak kesempatan yang telah Allah berikan, peluang-peluang yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita untuk bertaubat. Tapi terkadang manusia bermain-main dan tertipu dengan kehidupan dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah dari kezaliman dan maksiat, ya, yang semua itu menjadi incaran hawa nafsu manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang kezaliman yang dilakukan oleh seseorang di dunia. Nabi mengatakan, man daraba bi sautin zulman iqtassa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul seseorang dengan cemeti, ya, dengan kayu, dengan cambuk atau hal yang sejenisnya, dia menzalimi seseorang dengan benda tersebut, maka dia akan dikesas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu pada hari kiamat. Ya. Dia memukul temannya dengan cambuk, dia menganiaya temannya dengan pisau, dia menganiaya saudaranya, dia memukulnya, menyambuknya dengan tali pinggang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkesasnya pada hari kiamat dengan hal tersebut pula. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu balasan kezaliman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia kepada saudaranya, apa saja bentuknya, maka dia akan mendapatkan pelajaran dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada da'watul mazlum, ya, doanya orang yang terzalimi. Kita menyebutkan tadi tidak semua memang doa orang yang terzalimi itu dikabulkan, karena tergantung sebab kenapa dia dizalimi. Ya, kenapa dia dipukul? Bisa jadi dia dipukul karena kemarin dia mukul orang. Dia kemarin mukul orang, dia dizalimi orang, akhirnya dia dizalimi. Ketika dia dizalimi, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan dengar doanya. Karena hari ini kau dizalimi sebagai balasan karena kemarin kau zalimi orang. Ya. Engkau berdoa pada hari ini, doamu tidak dikabulkan, walaupun engkau ditendang orang, disepak oleh orang. Kenapa? Karena kemarin engkau telah menendang orang, menzalimi orang, ya. Atau juga orang-orang sengaja atau salah faham di dalam membaca hadis ataupun mengambil faedah daripada hadis da'watul mazlum, sehingga dia memancing dirinya agar dizalimi orang, agar dipukul orang, ya, agar dicuri orang duitnya. Dia sengaja letakkan kunci Hondanya di Hondanya. Dia sengaja letakkan uangnya di pinggir jalan agar merasa terzalimi. Nanti kalau hartaku diambil berarti aku dizalimi. Tinggal berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan azab pelaku kezaliman itu. Tidak. Ya. Karena sebabnya jelas, engkau yang mengundang kerusakan tersebut. Ya. Maka da'watul mazlum adalah memang benar-benar murni dia itu terzalimi tanpa sebab yang hak. Ya, bukan memancing-mancing sebab. Ya, bukan memancing-mancing kezaliman. Da'watul mazlum. Maka siapa saja yang terzalimi, benar-benar terzalimi,
maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila dia berdoa dengan doa yang jelek, sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ya. Atau dia berdoa dengan doa yang baik kepada orang yang menzalimi, maka Allah juga akan kabulkan. Ada orang yang menzalimi kita, kita disakiti, kita dikhianati, kita dihinakan, ya, kita dijahati, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah semoga dia dapat hidayah. Ya Allah semoga Engkau tunjuki kepadanya jalan yang benar. Ya Allah semoga Engkau lembutkan hatinya. Kita berdoa dengan doa yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Begitu juga atau kita doakan dengan doa yang jahat, artinya agar Allah Subhanahu wa taala membalas kejelekan yang dia perbuat kepada kita dengan kejelekan pula. Karena kita terzalimi, Allah Subhanahu wa taala juga akan kabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dan mengabulkan doanya orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun doa pada hakikatnya memang ada dua. Doa yang zalim dan doa yang baik. Allah akan mengabulkan doa yang baik dan tidak mengabulkan doa yang zalim. Ya. Doa yang zalim ini artinya misalkan ada orang yang dia benci dengan kebaikan, dia enggak suka dengan kebaikan, sehingga ketika dia melihat orang-orang yang melakukan kebaikan, orang yang mengamalkan sunnah, kemudian dia doakan dengan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Karena itu kezaliman. Ya. Seharusnya dia bangga dan dia senang terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan atau mengamalkan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan cepat doanya orang yang musafir. Ya. Musafir ada dua. Musafir karena Allah dan musafir yang sia-sia. Ya. Maka yang dimaksud di sini wa da'watul musafir, musafir karena Allah. Musafir karena kebaikan, musafir dalam rangka menuntut ilmu. Dia melakukan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu, melakukan perjalanan jauh dalam rangka mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, dakwah dan lain semacamnya. Dia melakukan perjalanan jauh dalam rangka silaturahim, menjenguk saudaranya, orang tuanya karena Allah. Ya. Dia melakukan perjalanan jauh karena tugas kerjanya, ya, sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya, karena itu amanah dan itu sebagai usahanya dia untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga, anak dan istrinya, dia bersafar. Ya. Itu termasuk safar-safar yang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersafar dengan safar yang karena Allah Subhanahu wa taala, apabila dia berdoa, terlebih lagi dia mendapatkan kesulitan, keletihan dan ujian di dalam safarnya, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ya. Dan yang kedua ada safar di dalam maksiat. Ya. Kenapa safar? Ada niat jahat. Ya. Saya mau safar ke sana, ya, ingin melakukan kejahatan, kemaksiatan. Ya. Ngapain safar ke sana? Ya. Hanya sekedar ingin jalan-jalan melihat kota orang-orang kafir, melihat budaya-budaya mereka, ya. Atau safar-safar yang tidak ada gunanya, tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya, hanya tabdzirul mal, hanya sekedar membuang-buang dan menghamburkan harta. Ya, pulang dia ke tempatnya tidak membawa kebaikan, malah membawa keburukan dan mafsadat. Maka safar yang demikian tidak membuahkan hasil apa-apa dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia berperjalanan jauh dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia dalam keadaan safar, dalam keadaan safar yang baik, safar dalam menuntut ilmu, namun di dalam safarnya dia melakukan hal-hal yang haram. Ini sama juga. Ya. Ini juga menjadi sebab orang yang safar tapi doanya tidak dikabulkan. Mungkin ada di selingan-selingan waktu di dalam safarnya itu dia melakukan kezaliman, penipuan,
ya, atau memakan hak orang lain, atau melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat, atau mendengar hal-hal yang tidak berhak dia, yang tidak seharusnya dia dengar. Dia safar, ingin nuntut ilmu. Dia ingin pergi ke Jakarta, dia ingin pergi ke Banda Aceh, naik bis, kan perjalanan yang lelah dalam rangka menuntut ilmu. Tapi dalam bis dia dengar musik. Ya, setelah dengar musik doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doanya barusan dia bermaksiat. Ya, atau melihat hal-hal yang tidak pantas dia lihat. Maka ini di antara sebab-sebab yang membuat doa seorang itu tidak terkabulkan. Banyak sebab kenapa doa seorang tidak dikabulkan. Walaupun dia telah menempuh suatu jalan atau melakukan satu sebab dari sebab-sebab terkabulkannya doa, namun di samping itu dia juga melakukan sebab-sebab yang membuat doa itu tertolak. Artinya tercampur di situ semuanya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doa seseorang walaupun dia lagi safar? Sebagaimana contoh yang Nabi sebutkan ketika Nabi menyebutkan seorang rajul, seorang laki-laki yutilus safar, yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang panjang. Asy'atha aghbar, rambutnya berdebu acak-acakan. Ya, yamuddu yadayhi ila sama, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, berikan aku ini, aku minta ini, berikanlah kemudahan kepada. Dia berdoa kepada Allah. Ya, apa kata Nabi? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ya. Dia berdoa kepada Allah dalam keadaan bajunya haram, dari hasil yang haram, minumannya haram atau dari hasil yang haram. Ya. Kemudian wa ghudhiya bil haram, dan dia mendapatkan sesuatu dari hasil yang haram. Gimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan doanya? Ya. Padahal dia safar. Dan orang yang safar melakukan perjalanan jauh, dia telah melakukan satu sebab dari sebab-sebab terkabulkannya doa. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Karena ada sebab lain yang dia lakukan dari sebab-sebab yang menghadang ataupun membuat doanya tidak terkabulkan. Ya. Tercampur di situ. Makanya kita katakan tadi, ya, tidak semua orang yang melakukan perjalanan jauh bisa terkabulkan doanya. Dilihat safarnya itu seperti apa. Bersih dari maksiat dan kezaliman, ya. Hatinya juga bersih, niatnya bersih, perbuatannya juga bersih dari segala kerusakan dan kejahatan, Allah akan kabulkan. Tapi kalau bercampur, gimana Allah Subhanahu wa taala mau mengabulkan? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal, menerima doa dari orang-orang yang khalis, orang-orang yang bersih hatinya, bersih amalnya. Ya. Tidak tercampurkan dengan keburukan dan kebatilan. Sehingga ini sulit. Betapa banyak doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah karena tercampur hal-hal yang tidak baik di situ. Ya. Maka jangan merasa saya sudah safar karena Allah, saya sudah berdoa mati-matian, susah payah. Kenapa tidak dikabulkan? Bukan janji Allah Subhanahu wa taala yang salah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salah, kita yang salah. Ada hal yang tidak baik pada diri kita, ada sesuatu yang kita campurkan, tercampur antara yang hak dengan yang batil. Bisa jadi campurannya lebih banyak yang batil daripada yang hak. Kalaulah campuran yang batil itu hanya sedikit, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau yang batil itu banyak, lebih banyak daripada yang hak. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Naam, wa da'watul musafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-safar qita'ah minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Bagian daripada azab. Kenapa bagian daripada azab? Para ulama menjelaskan azab di sini kenapa? Nabi SAW mengatakan safar itu bagian daripada azab. Karena orang yang bermusafir, melakukan perjalanan jauh, dia mendapatkan keletihan, kesusahan, kesulitan, atau cobaan di dalam perjalanan. Mungkin kalau kita safar sekarang enak, ya, bisa naik mobil enak, ya, bahkan ya naik angkutan umum pun sekarang angkutan umumnya mewah-mewah, nggak terlalu capek. Atau kalau ingin perjalanan jauh dari antar provinsi, ya, maka bisa naik pesawat,
mungkin nggak terlalu letih. Tapi bagaimana dengan safarnya orang-orang dahulu? Ya. Tapi Nabi SAW tetap menyebutkan yang penting safar. Nabi SAW tidak patokkan zamannya. Mau zaman sekarang yang penuh dengan kemudahan ataupun zaman dahulu, yang penting atas nama safar, qita'ah minal azab. Ya. Dan azab itu terkadang tidak mesti azab itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang yang membuat kita itu tidak nyaman. Ya, yang menyakitkan, yang merugikan. Terkadang azab itu bisa berbentuk syahwat, itu azab. Ya. Naiknya kita ke pesawat ada pramugari. Ya. Terlihat dari ujung mata kakinya sampai ke betisnya atau sampai ke lututnya. Melihat pakaiannya yang ketat, melihat rambutnya yang terurai panjang, melihat wajahnya yang dibedakin. Ya. Di satu sisi kita mengatakan, wah ini nikmat naik pesawat. Di sisi lain azab. Tapi orang terkadang tidak menyangka itu azab. Ya. Kenapa kita katakan azab? Dengan kita melihat kita akan diazab. Dengan kita melihat kita telah melihat sesuatu yang haram. Dengan kita memandang, sengaja melihatnya, sengaja menikmatinya, azab. Walaupun seorang dia mengatakan nikmat, seorang minum khamar dia katakan nikmat, enak, azab. Karena engkau akan diazab dengan hal tersebut. Orang yang meninggalkan sholat gak ada beban, enak, nikmat, gak sholat, azab. Ya. Maka azab terkadang tidak dengan sesuatu yang menyakitkan, yang zahir itu sakit, tidak. Tapi terkadang azab bisa dengan nikmat. Ya, bisa akan menjadi azab. Harta yang banyak, azab. Kalau dia tidak mencarinya atau mendapatkannya dengan jalan yang jelas, atau mengeluarkan harta tersebut, menghabiskannya kepada tempat-tempat yang tidak jelas, menjadi azab. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan as-safar qit'ah minal azab. Sehingga ya, karena dia azab, mendapatkan keletihan, kesusahan, ya, cobaan di dalam safarnya. Namun kalau safarnya bagus, niatnya bagus, tujuannya bagus, dan tidak tercampur dengan kebatilan, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya mustajabah. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebiasaan kaum muslimin kalau ada orang safar titip doa. Ya. Kadang titip doa entah sama siapa dia titip doa. Ya. Doakan saya ya. Dia ini orang nggak beres, titip doa sama orang nggak beres. Ya. Gimana? Ya. Dan pada dasarnya tidak ada titip-titip doa. Ya. Kecuali memang kepada orang yang amanah, orang yang memang dia dikenal sebagai orang yang baik, orang yang saleh, amalnya juga bagus. Ya. Namun doa yang sebenarnya adalah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut karena dia yakin kepada Allah. Ya. Bahkan ada orang-orang dia yang enggak yakin doa sendiri, tapi yakinnya kalau dia minta doa kepada orang soleh atau temannya. Ya. Maka dia bertawakal bukan kepada Allah. Dia bertawakal atau bermohon atau bergantung kepada manusia, maka yang demikian juga doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin kepada Allah. Yakin Allah Subhanahu wa taala zat yang akan mendengar dan mengabulkan dan memberikan apa yang dia minta. Ya, namun kalau dia tidak yakin, gimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya? Da'watul musafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan da'watus shaim. Ya, termasuk juga doa yang dikabulkan oleh Allah, doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dia telah melakukan ketakwaan, telah melakukan ketaatan, telah menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk,
sehingga hal yang buruk itu dapat membuat pahalanya ataupun puasanya batal. Orang yang berpuasa dia telah letih, capek, lapar, haus, lemas. Apalagi orang-orang yang enggak pernah puasa. Ya, dalam setahun itu enggak pernah puasa kecuali Ramadan saja. Jadi ketika masuk hari Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu betul-betul azab bagi dirinya. Kenapa? Enggak pernah puasa. Ya. Sehingga ketika masuk hari pertama, hari kedua banyak godaan, dan tidak sedikit orang yang jarang puasa ketika masuk bulan Ramadan, puasa pertama, puasa kedua itu sering lupa, sering makan, minum, puasa rupanya. Ya. Karena godaan syaitannya kuat, godaan hawa nafsunya kuat. Ya. Tidak sedikit mereka lupa. Walaupun pada dasarnya kalau mereka lupa tidak mengapa. Kalau lupa bukan pura-pura lupa. Kalau dia lupa, silakan dia lanjutkan puasanya. Karena kata Nabi SAW, fa innallaha at'amuhu wa saqah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepadanya dan memberi minum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga orang yang berpuasa akan mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita katakan tidak semua orang yang berpuasa juga kembali kepada niatnya, kembali kepada tujuannya, kembali kepada keseharian puasanya. Ya, kalau keseharian puasanya juga di situ dia bermaksiat, dia berpuasa, lagi melakukan ketaatan. Di dalam ketaatan tersebut dia campur dengan maksiat, dengan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mendengar doanya dan tidak akan mengabulkannya. Sebagaimana orang-orang yang musafir di jalan Allah, ya, dia mencampurkan sesuatu yang baik dengan keburukan, maka doanya juga tidak akan dikabulkan. Taib. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang musafir, yang ketiga adalah da'watul walidain ala waladih. Doa orang tua kepada anaknya. Nah, doa orang tua kepada anaknya ini adalah doa yang mustajabah. Doa yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua kepada anaknya. Maka tentunya orang tua, semua orang tua menginginkan hal yang baik kepada anak. Maka orang tua hendaknya dia berdoa dengan doa-doa yang baik. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Ya. Itu termasuk doa yang baik. Ya. Juga doa Nabi Ibrahim di ayat yang lain, di surah yang sama, ya, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya, ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini, ya, negeri yang aman, ya, dan jadikanlah dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Ini doa-doa yang tinggi, doa-doa yang berisikan ubudiyah. Jangan hanya sekedar meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan-kebaikan dunia. Kadang ada orang tua yang hanya sekedar mendoakan anaknya, ya semoga anakku lulus CPNS, semoga anakku lulus tes di kantor ini, di perusahaan ini, ya semoga anakku lulus kuliah di sini, ya semoga anakku dapat kerja gini. Doanya kebanyakan dunia, tapi lihat doanya para nabi, ya. Doanya agar anaknya istiqamah di atas ad-din, senantiasa melakukan salat, dan doanya bukan untuk dia dan anaknya, seluruh keturunannya. Semoga menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat.
Semoga menjadi anak-anak yang senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak termasuk menjadi penyembah-penyembah berhala. Berhala itu banyak. Berhala itu jangan difahami berhala itu hanya patung. Yang bergerak pun bisa jadi berhala. Manusia bisa jadi berhala loh. Kalau dia sangat takut dengan atasannya, dengan bosnya, sampai-sampai diperintahkan kepada maksiat pun dia dia siap. Dia telah menjadikan atasannya sebagai sesembahan selain Allah, berhala juga itu. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan anak-anak kita, saudara-saudara kita dengan doa-doa yang paling tinggi, doa yang paling mulia. Kesuksesan akhirat. Terkadang biarlah dia hidup di dunia itu tidak dipandang orang, tidak terkenal, miskin, tidak punya apa-apa, semuanya sewa, rumah sewa, ini minjem, bayar, Tapi kehidupan tujuan-tujuan akhiratnya jelas dan istiqamah di atas itu. Seharusnya orang tua lebih memandang hal-hal yang demikian daripada kehidupan dunia, karena kehidupan dunia fana. Kehidupan dunia hanya sementara. Dan kekayaan itu mudah Allah berikan kepada anak-anak kita dan saudara-saudara kita, atau kepada keturunan kita ke depan, mudah Allah berikan kekayaan. Banyak orang sekarang berbekal untuk anaknya bukan bekal takwa, bukan bekal nasihat takwa, tapi bekal harta. Dia susah payah menabung segala macam, untuk apa? Untuk masa depan anak. Padahal masa depan anak itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah menabung untuk anak, masa depan anak, duluan meninggal anaknya. Anaknya duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia persiapkan adalah ilmu, yang dia persiapkan adalah takwa, nasihat-nasihat yang baik kepada si anak. Kapanpun si anak itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggal dalam keadaan yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dakwahkan dan doakan anak-anak kita itu dengan doa-doa yang mulia, doa-doa yang baik. Keselamatan yang jelas di akhirat, sehingga masuknya mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan doa, tentunya doa orang tua, tidak ada doa orang tua itu doa yang jelek, kecuali orang-orang tua yang hatinya jelek. Ketika orang tua punya hati yang jelek, doa yang tidak baik, doa yang zalim kepada si anak dalam keadaan si anak tidak melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa tersebut. Ada contoh misalkan seorang anak, dia memakai jilbab, dia menutup aurat dengan sempurna, dan orang tuanya enggak senang dengan pakaian demikian. Buka jilbabmu itu. Apakah kau enggak panas dengan jilbab yang seperti itu, besar, hitam lagi? Karena yang namanya pakaian hitam kan menyerap panas. Apa enggak kepanasan? Buka. Atau dengan ucapan-ucapan yang lain, bikin malu saja kau ini. Kalau kau tidak buka hijabmu, didoakan yang buruk-buruk. Kalau kau tidak buka hijabmu, semoga engkau begini-begini, semoga engkau kecelakaan, semoga engkau ditimpa musibah begini-begini. Doa-doa yang jelek kepada si anak, dalam keadaan si anak terzalimi dengan doa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa yang demikian. Doa-doa yang demikian tidak terkabulkan karena kezaliman buat si anak. Kezaliman buat si anak. Berbeda kalau orang tua mendoakan kejelekan, mendoakan kejelekan kepada si anak, dan orang tua ini enggak tahu apa yang dilakukan oleh si anak sehingga dia tidak menuruti orang tuanya. Ini beda halnya. Nanti akan dibahas di hadis setelahnya. Tapi kalau si orang tua sudah tahu anaknya itu melakukan sesuatu yang baik, amalan-amalan yang baik, dia malah tidak setujui amalan yang baik itu, malah dilaknat.
malah diancam, malah didoakan dengan keburukan, maka ini doa yang zulm, doa yang mengandung kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meridai yang namanya kezaliman. Maka ketika orang tua itu melihat anak-anaknya nakal, tidak mendengar apa yang dia katakan, tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang dia berikan, maka tetap doakan kebaikan. Jangan dilaknat anak itu, jangan dicela dia, ya, jangan didoakan dengan kata-kata yang kasar, tapi doakanlah hidayah, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan. Semoga itu berbuah baik kepada si anak. Naam, wa da'watul walidain ala walidiha. Dan betapa banyak ya orang-orang merasakan kesuksesan di dunia ini itu tidak keluar daripada sebab doa orang tua. Ya. Tapi kita terkadang lupa terhadap hal itu. Kita sukses bisa seperti ini, kita sukses dalam pekerjaan kita, dalam ma'isyah kita, di dalam menuntut ilmu kita bisa sukses, dalam belajar kita sukses, dalam dakwah juga bagus, dalam membina rumah tangga juga bagus, dalam mendidik anak juga bagus. Ya, terkadang semua itu ya, ada sebab dari sebab-sebab doa orang tua kita. Kadang kita nggak sadar. Ya. Kita bisa seperti ini terkadang orang tua yang mendoakan kita. Karena ridha orang tua. Ya. Karena ridhanya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhanya orang tua. Ya. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung murkanya orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ridha dengan kita, maka kita juga tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan murkanya, dan kita akan mendapatkan murka Allah ketika orang tua sudah murka kepada kita. Ya, murka kita artinya kita enggak mau mendengar kebaikan orang tua. Ya, bukan menuruti hawa nafsu kejelekan orang tua. Ya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal-hal yang buruk, dalam hal maksiat, kezaliman dan lain semacamnya. Nah, ini 3 doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa orang terzalimi, doa orang musafir, atau doa orang yang berpuasa, dan yang terakhir doa orang tua kepada anaknya. Maka ya, si orang anak yang saleh, orang tua yang saleh, mereka saling mendoakan satu sama lain dengan doa-doa yang baik. Si anak mendoakan kepada orang tua, dan orang tua juga mendoakan hal-hal yang baik kepada si anak. Nah, kemudian hadis yang terakhir. Di hadis ini agak panjang tentang kisah Juraij. Hadis ini dari Abu Hurairah. Kita langsung baca matannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma takallama mauludun minan nas في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج قيل يا نبي الله وما صاحب جريج قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة ولدت فقال ممن قالت من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم قال اهدموا صومعته واتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت
فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. رواه البخاري ومسلم. Dari Aisyah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali dua bayi, yaitu Isa bin Maryam dan bayinya Juraij. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, siapa bayi Juraij? Maka Nabi mengatakan, sungguhnya Juraij adalah seorang rahib, seorang ahli ibadah, ya, yang dia senantiasa berada di sauma'ah lahu. Sauma'ah itu seperti, ya, kalau kita sekarang ini menasah, ya, ataupun musalla, orang yang senantiasa di dalamnya, ya. Wa kana ra'in baqar ya'wi ila asfali sauma'atih. Ya. Jadi kebiasaan Juraij ini, dia berada di dalam musalla, ya, di dalam tempat ibadah, ya, di dalam tempat ibadah, dan di bawah tempat ibadah itu, artinya tempat ibadahnya agak tinggi, ya. Di bawah tempat ibadah itu terbiasa ada seorang yang mengembala sapi, ya, dia mengembala sapinya, ngangon sapinya itu di bawah, ya, di bawah rahib, di bawah apa namanya, di bawah tempat ibadah, di bawah tempat ibadahnya Juraij. Dan di situ juga sering ada seorang wanita, ya, dari kampung tersebut yang suka mesum, takhtalif ila ra'i. Dia suka berdua-duaan sama pengembala sapi ini. Juraij di atas, di bawah ada orang maksiat, ya. Seorang wanita dengan pengembala sapi mesum. Fa'atat ummahu yawman faqalat. Jadi, ya, jadi antum di sini harus faham dulu tentang, ya, kisahnya Juraij dan kisahnya dua orang ini, si wanita dan si pengembala sapi yang lagi mesum di bawah. Kemudian masuk ke cerita Juraij. Suatu hari, ya, ibunya Juraij memanggil Juraij. Kata ibunya, ya Juraij. Ya, ibunya teriak, wa huwa yusalli. Si Juraij lagi salat. Ibunya enggak tahu si Juraij lagi salat. Dikira ini anaknya peka mungkin. Enggak dengar, ini telah kupanggil-panggil enggak datang-datang. Ya. Ini apa dia mempermainkanku? Ya. Si Juraij lagi salat, maka dalam hati Juraij, ya, di dalam hatinya, ummi wa salati. Artinya aku harus apa namanya, harus memenuhi panggilan ibuku atau tetap salat. Dia lagi salat ini. Ibuku atau salatku? Ya, ibuku atau salatku? Aku harus temui ibuku atau tetap salat? Ya, maka dia memandang, kayaknya salat ajalah sampai selesai. Dia teruskan salatnya. Tsumma sarakhat bihi, kemudian ibunya kembali berteriak, Juraij. Dia kembali berkata dalam hatinya, ibuku atau salatku? Tapi dia tetap meneruskan salatnya. Yang ketiga kalinya ibunya mengatakan, Juraij. Dia masih mendahulukan salatnya. Tidak apa namanya, tidak menjawab panggilan dari ibunya, ya. Maka ketika sudah teriak yang ketiga kalinya, ibunya mengatakan,
la amatakallah ya Juraid hatta tanzura fi wajhil mumisat. Wahai Juraid, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mematikanmu, tidak mewafatkanmu sampai engkau diseret, diperlihatkan, ditonton oleh para pelacur. Kata ibunya, ini doa ibunya kepada Juraid, semoga engkau tidak diwafatkan oleh Allah sampai engkau dipermalukan di hadapan para pelacur. Tsumman sarafat, kemudian ibunya pergi. Ya. Dikiranya memang anaknya tidak dengar atau memang enggak mau dengar. Ya, padahal anaknya lagi salat nih, ibu enggak tahu. Fa'utiyal malik bitilkal mar'ah waladat. Selesai masalah Juraij. Ini antum simpan dulu, kembali ke orang yang mesum tadi. Jadi perempuan dan laki-laki pengembala sapi tadi, ya, disidang oleh raja, oleh penguasa, oleh hakim. Fa'utiyal malik bitilkal mar'ah waladat. Ya. Wanita ini didatangkan kepada hakim. Ya, ternyata wanita ini telah melahirkan. Yang tadinya mesum ternyata sudah ada hasilnya. Faqala mimman. Maka qadhi hakim ini berkata, mimman, ini anak dari siapa ini? Mana suamimu? Qalat min Juraij. Kata wanita ini bayinya Juraij. Ini bayinya, artinya dia memfitnah Juraij. Ini bayinya Juraij. Maka hakim mengatakan, asahibu sawma'ah. Apakah Juraij ini yang kau maksud? Juraij yang sering di tempat ibadah itu? Maka wanita ini mengatakan, na'am. Maka kata si raja, ihdamu sawma'atahu wa'tuni bihi. Hancurkan tempat ibadahnya Juraij dan datangkan dia menghadapku. Kata si raja. Fadarabu sawma'atahu bil fu'us hatta waqa'at. Maka diratakanlah tempat ibadahnya Juraij sampai rata, sampai hancur. Faja'alu yadahu ila unuqi bihablin. Kemudian Juraij itu ditangkap, diikat kedua tangannya ke lehernya. Diikat, kemudian digeret, ya, sampai kepada si raja, famurra bihi 'alal mumisat. Dan dia diseret, ditarik di depan para pelacur. Ya, di depan para pelacur. Fara'ahunna fatabassam. Maka dia dilihat oleh para pelacur itu, para pelacur pun tersenyum. Ya, tersenyum melihatnya. Wa hunna yanzurna ilaihi finnas, dan para pelacur tersebut melihat Juraij digeret, ditarik di tengah-tengah manusia. Maka setelah sampai kepada sang hakim, ya, hakim mengatakan ma taz'umu hadhihi. Ya. Apa tanggapanmu terhadap ini? Ya. Maka Juraij mengatakan, ma taz'um. Apa maksudnya? Qala taz'um anna waladaha minka. Tidakkah engkau menyangka, ya, bahwasanya perempuan ini mengatakan bahwasanya bayi yang dia bawa ini adalah bayi karena perbuatanmu, bayi dari kamu. Kemudian Juraij mengatakan kepada perempuan tersebut, anti taz'umin, apakah engkau yang menyangka demikian? Apakah engkau yang mengatakan demikian bahwa bayi ini dariku? Maka qalat na'am. Iya, ini kan bayimu, kata perempuan tersebut. Kata Juraij, aina hadzal saghir? Mana bayinya? Maka didatangkan kepada, ya, Juraij bayi tersebut, huwa fi hujriha, artinya bayi tersebut berada di pangkuan ibunya. Fa aqbala alaihi, dan diserahkan kepada Juraij. Maka Juraij berbicara dengan bayi itu. Kata Juraij, man abuk? Hei bayi, siapa bapakmu? Ya. Maka dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala bayi itu bisa berbicara. Apa kata si bayi? Ra'il baqar. Bapakku si pengembala sapi. Artinya si pengembala sapi yang kemarin itu mesum di bawah rumah ibadahnya Juraij. Ya. Terkejut semua orang. Ra'il baqar. Sedangkan Juraij bukan ra'il baqar. Juraij ini bukan pengembala sapi, dia seorang ibadah yang standby di dalam rumah ibadah. Maka mendengar pernyataan si bayi yang bisa berbicara, orang-orang kaget. Ya. Langsung orang-orang sontak berteriak kepada si wanita tersebut bahwasanya dia penipu.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawab sang raja? Qala al-malik, dia merasa bersalah telah merobohkan rumah ibadahnya Juraid, tempat ibadahnya dia telah dirobohkan, dihancurkan, kemudian Juraid dipermalukan di hadapan para pelacur, ya. Maka dengan dengan dia menyesal, si raja mengatakan, atau si hakim ini mengatakan, ana ja'alu sauma'ataka min dhahab, apakah perlu aku membangun kembali tempat ibadahmu, ya, bangunan dari emas? Kemarin bangunan biasa, ya, karena dia merasa salah, perlukah aku bangun bangunanmu seperti semula dari emas? Ya, maka kata Juraid, qala la, enggak perlu. Min fiddah, bagaimana kalau dari perak? Kata dia, enggak perlu. Qala fama naj'aluha, jadi gimana biar kami bisa kembalikan tempat ibadahmu, ya, dengan apa kami buat? Maka Juraid mengatakan, rudduha kama kanat, bangunlah seperti semula. Kalau semula dari papan, bangun dari papan aja, ya. Kalau semula dari dari tanah, bangun dari tanah aja, kata Juraid. Maka dibangunkan untuk Juraid, ya. Kemudian Juraid, ia tersenyum, dia tersenyum. Maka qadhi, hakim ini heran, famal ladzi tabassamta, kok bisa kau tersenyum? Kau itu telah dipermalukan, kemudian engkau telah diseret, kemudian rumah ibadahmu, tempat ibadahmu telah dihancurkan, kau bisa senyum-senyum sekarang ini, ya. Maka kata Juraid, amran araftu, aku senyum karena satu hal, karena satu perkara yang aku telah ketahui sekarang. Apa itu? Adrakatni da'watu ummi, ya, aku telah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan dan mengijabahkan dakwah ummi, doa ibuku, ya. Apa doa ibunya tadi? Aku berdoa kepada Allah, ya, semoga Allah tidak mematikanmu sampai engkau dipermalukan di hadapan para pelacur. Di situ Juraid, ya, teringat dia terhadap doa ibunya. Dia lagi sholat, mendengar ibu doa tersebut. Ternyata benar, doa orang tua mustajabah. Dan dia ceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang, ya, para qadhi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tsumma akhbarahum, ya. Ini kisahnya Juraij, ya. Dan kita sebutkan dari bahwasanya doa kezaliman dari orang tua tidak akan terkabul, tidak akan terkabulkan, ya. Masalahnya di sini, ya, si Juraij dia lagi salat dan ibunya tidak tahu. Ibunya tidak mendoakan. Kalau sekiranya ibunya Juraij tahu Juraij lagi salat sehingga dia tidak menjawab panggilan ibunya, maka ibunya tidak akan mendoakan demikian. Karena ibunya merasa, wah, ini Juraij kurang ajar nih, dipanggil tidak dengar, padahal Juraij lagi salat. Jadi itu bisa kita bilang pilihan atau ijtihadnya Juraij untuk tetap salat, ya, tidak menjawab panggilan ibunya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tampakkan kuasa kepada Juraij, memang doa orang tua itu terkabulkan, ya. Namun artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada kisah ini, Juraij kan tidak bersalah. Cuma Allah tampakkan jalan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Juraij, walaupun Juraij terbebaskan dari itu karena dia terfitnah, ya. Dan jalan-jalan sehingga dia terfitnah itu melalui jalan doa ibunya, walaupun dia selamat pada akhirnya, karena dia memang pada dasarnya orang yang baik, bukan orang yang jahat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis terakhir yang ingin kita jelaskan. Kita baru baca terjemahannya saja ini, ya. Kita belum ambil faedah daripada hadis ini. Dari kisah Juraij, ini kisah yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Berarti ini bukan bayinya Juraij, tapi Juraij terkena fitnah, ya, terhadap kisah ini, terhadap kejadian ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kuasanya kepada Juraij, ya, melalui fenomena ini. Dan Nabi SAW mengatakan, ma takallama mauludun minan nas fi mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada, ya, bayi yang bisa berbicara
di waktu dia masih di ayunan kecuali Isa dan sahibu Juraid. Atau ada 3? Satu lagi bayinya siapa? Bayi Yusuf. Satu lagi bayinya siapa? Yang dia digendong oleh ibunya untuk masuk ke dalam Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud. Seorang bayi digendong oleh ibunya, semua orang telah lompat, tinggal dia. Dia bukannya enggak mau lompat, tapi dia khawatir terhadap anaknya, sayang. Kemudian anaknya berbicara, "Ya umma la takhafin." Wahai ibuku, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Ya. Akhirnya dia pun lompat. Berbicara di situ bayinya. Ya. Ada 4 berarti. Nah, ini di antara di dalam hadis ini disebutkan 2. Ya, Isa bin Maryam juga demikian. Nabi Isa berbicara ketika Maryam difitnah karena dia melahirkan seorang anak tanpa suami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kejadian tersebut, akhirnya fa asyarat ilaihi, di mana Maryam mengisyaratkan kepada orang-orang, kalau kalian enggak percaya dengan apa yang aku katakan, tanya aja sama bayi ini, kata Maryam. Maka orang-orang mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Orang-orang mengatakan, wahai Maryam, gimana mungkin kami berbicara dengan anak bayi yang masih di dalam ayunan? Ya. Maka tiba-tiba bayi itu mengatakan, qala inni Abdullah. Ya, atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah. Ya, akan datang kepadaku kitab. Ya, dan Allah telah menjadikanku seorang nabi. Di situ baru orang terkejut. Ya. Karena memang Nabi Isa adalah ruh yang Allah tiupkan kepada Maryam. Kemudian Juraij, ya, kisahnya Juraij terhadap bayi yang ia tanyakan. Ya. Makanya di sini sahabat mengatakan, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Ya, siapa itu bayi Juraij? Ya. Yang ditanya Juraij, tidak ditanya lagi Nabi Isa, karena Isa sudah ma'ruf ceritanya. Juraij ini yang belum ma'ruf. Maka Nabi menjawab, Juraij itu seorang ahli ibadah yang dia standby di rumah ibadah. Ya. Namun ada seorang ra'il baqar di bawahnya itu, ya, yang didatangi oleh perempuan melakukan hal-hal yang tidak baik di situ, ya. Sehingga baru disebutkan kisahnya Juraij. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita ambil di sini, ya, kisah di mana ketergesaan seorang hakim di dalam menghakimi Juraij. Ketika hakim mengatakan, ya, apakah Juraij itu ahli ibadah yang dia beribadah di tempat yang tinggi itu? Kemudian pelacur ini mengatakan iya. Ya, langsung dia perintahkan kepada algojonya atau anak buahnya, tangkap Juraij dan hancurkan tempat ibadahnya. Ya, ini kan tergesa-gesanya seorang qadhi karena dia hanya baru mendengar dari sebelah pihak. Setelah dia hancurkan, baru dia tanya pendapatnya Juraij. Ya, sedangkan Juraij telah mendapatkan kerugian yang besar karena tempat yang dia beribadah di dalamnya telah dihancurkan. Terakhir baru si qadhi minta maaf, ya, karena kecerobohannya tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ini bisa diambil faedah ketika seorang ingin mengadili, ya, 2 orang, ya, maka dudukkan kedua-duanya. Ya. Jangan, ya, langsung memberikan hukum, ya, hanya baru menerima jawaban dari satu orang lagi belum dia mintai keterangannya, tapi sudah bersikap. Ini juga, ya, akan menimbulkan kerusakan pada akhirnya. Ya. Sehingga hendaknya seorang qadhi atau siapapun dia atau orang tua yang bertengkar antara adik dan kakaknya, sama-sama saling menuduh, jangan hanya mendengar perkataan dari sebelah pihak, tapi kedua-duanya didudukkan. Kalau perlu didatangkan dengan saksi, ya, kemudian baru diselesaikan masalahnya dan dijatuhkan hukumannya. Siapa yang berhak menerima hukuman dan siapa yang berhak untuk dilepas. Dan
ya alhamdulillah hal yang demikian telah jelas, ya, dan hal-hal yang demikian telah diketahui oleh orang-orang yang ya berada di posisi menjadi seorang hakim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk juga ketawaduan ataupun kebaikannya Jurayj. Ya, ketika dia telah dizalimi, ya, kezalimannya itu ingin dibalas, ya, ingin diganti oleh seorang qadhi, ingin diganti rumah yang telah dihancurkan dengan sebuah rumah atau tempat ibadah yang dibuat dari emas. Jurayj enggak mau. Ini di antara tanda dari tanda-tanda kebaikannya Jurayj. Kejujuran dari kejujurannya Jurayj. Ya. Mungkin kalau kita dari emas, oh iyalah. Dari emas, harus dari emas. Kalau bisa lebih besar daripada yang aslinya. Ya, karena kau telah mempermalukanku dan telah memfitnahku. Ya. Tapi Jurayj termasuk ya ahli ibadah dan dia orang-orang yang termasuk orang yang bertakwa. Ya, ditawarkan dari perak pun dia enggak mau. Bahkan dia mengatakan rudduha kama kanat. Bangun sebagaimana bangunan yang semula, seperti mana semulanya. Kalau dari papan ya dari papan, kalau dari tanah dari tanah. Ya. Karena dahulu bangunan itu ada yang dari batu yang disusun kemudian ditempel dengan tanah liat. Hanya seperti itu saja. Itu rumah ya dulu sama sampai sekarang ya di negeri Yaman masih ada rumah itu dari tanah, bangun dari tanah. Nah, tapi Jurayj tidak mau. Ya, dibangunkan sesuatu yang megah tapi bangun seperti mana semula. Dan akhirnya Jurayj dia tersenyum dan dia berfikir ya, terhadap doa ibunya, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagaimana ya doa seorang ibu itu mustajab. Maka jangan kita mendoakan kepada anak itu doa-doa yang buruk. Ya, doa-doa yang buruk jangan. Ya, walaupun kita tahu tentang kesalahannya. Ya, misalkan anak bandel, anak nakal, anak menzalimi ya orang tuanya, menipu orang tuanya. Kemudian seorang tua mengatakan, semoga anakku seperti ini dan seperti ini. Doa-doa yang buruk itu bisa kena si anak. Karena memang jelas-jelas dia melakukan kezaliman dan ibunya terzalimi, kemudian si ibu mendoakan, itu kena si anak. Ya. Bukan hukum karma tapi hukum Allah. Kena dia hukum Allah. Hukum balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu kena kepada si anak karena dia bermain-main dan mendurhakai kedua orang tuanya, ibu atau bapaknya. Nah, tapi kalau bisa orang tua itu hendaklah dia marah apabila dia marah atau dia kecewa atau dia tidak senang dengan perilaku anaknya, berusaha untuk menuturkan kata-kata yang baik. Ya, walaupun dia sakit hati, walaupun berat, tapi insyaallah akan membuahkan hasil yang baik, dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan pada hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, bab yang ke-18 insyaallah. Kalau ada pertanyaan ya yang bisa kami jawab, insyaallah akan kami jawab.